Himbauan untuk melakukan ibadah di rumah. Ternyata ada ayatnya di Alkitab. Dengan terus meluasnya wabah COVID-19 yang terjadi sekarang ini, maka untuk kebaikan bersama bagi masyarakat bangsa dan negara, lalu pemerintah mengajak masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Termasuk salah satunya adalah menghimbau agar setiap umat untuk sementara waktu supaya melakukan ibadah kebaktian di rumah saja. Himbauan tersebut mulanya menimbulkan reaksi pro dan kontra di masyarakat, termasuk di kalangan umat Kristen. Ada beberapa orang pendeta yang berpendapat bahwa mereka yang setuju dengan perbaktian yang diadakan di rumah adalah orang yang kurang iman dan takut atau panik dengan virus COVID-19. Padahal sebenarnya ukuran iman seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh hal tersebut. Lagi pula selain memang kita harus beriman, tetapi Tuhan juga memberikan kita hikmat untuk dipergunakan dengan benar dan bijaksana. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang, sehingga hamba Tuhan tersebut tetap mengajak umat untuk berbakti di gereja dengan melawan himbauan pemerintah. Apakah pernyataannya itu memang murni datang dari imannya? Atau mungkin karena takut berkurangnya pundi-pundi yang diterima akibat dari tempat kebaktian yang dipindahkan ke rumah-rumah, yang saat ini hal itu juga terjadi hampir di seluruh dunia. Apapun alasannya, tentu hanya Tuhan saja yang mengetahui isi hati dan motif yang sebenarnya. Namun yang jelas, sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman, sebaiknya janganlah pernah keluar dari mulut kita perkataan yang takabur, atau bahkan mencoba mendatangkan jadwal ujian iman maupun kesetiaan kita kepada Yesus lebih cepat melalui wabah yang sedang terjadi saat ini. Seperti yang dikatakan oleh ayat berikut ini, Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Marilah kita berpikir jernih dan bijaksana bahwa untuk sementara waktu ini kita melakukan kebaktian di rumah-rumah sesuai dengan himbauan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika menubuatkan tentang peristiwa yang juga adalah melambangkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, yaitu himbauan yang dituliskan kepada bangsa Israel agar mereka mengurung diri sesaat di rumah ketika mereka akan menghadapi amaran dalam bentuk wabah seperti yang terjadi sekarang ini. Kala itu bangsa Israel dihimbau untuk tinggal di rumah dan berdoa kepada Tuhan supaya amarah wabah tersebut bisa cepat selesai dan berlalu. Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Janganlah akibat dari kefanatikan mereka yang mengaku beriman dengan menolak untuk beribadah di rumah-rumah, akhirnya kemudian mereka menularkan lebih banyak lagi virus tersebut pada orang-orang lain, khususnya kepada umat Tuhan yang ikut beribadah di gereja. Sebab sesungguhnya Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka dari itu, janganlah membawa diri kita ke dalam pencobaan. Ibrani 3 ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Semoga Roh Kudus berbisik ke dalam hati kita masing-masing. Dan kita jangan saling menghujat serta mempersalahkan satu sama lain. Tetapi hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan firman ini.